Putri Tanam Palik, cinta yang dijodohkan lalu berpisah hingga akhirnya berjodoh. Pada zaman dahulu di Sulawesi, berdiri kerajaan Luwu yang dipimpin oleh seorang raja jujur dan berani. Raja tersebut bernama Labu Satana Datu Maungge. Sang raja juga akrab dipanggil Raja atau Datu Luwu. Sang raja bernama Datu Luwu ini memiliki seorang anak perempuan cantik yang bernama Putri Tandam Palik. Kecantikannya sangat tersohor, perilakunya juga sangat anggun dan berwibawa. Kecantikan dan perilakunya tersebut pun akhirnya sampai terdengar di kerajaan Bone. Raja Bone yang mendengar kabar bahwa ada seorang anak raja yang cantik, rupawan, dan berperilaku baik tersebut tertarik untuk melamar sang putri dengan anaknya. Hal tersebut nyatanya membuat Datu Luwu merasa bimbang, sebab pada masa itu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri atau kerajaan lain. Namun, jika lamaran tersebut ditolak, Datu Luwu merasa khawatir akan terjadi perang antara rakyat dan kerajaan yang menyebabkan rakyat menjadi menderita. Akhirnya, untuk menghindari adanya konflik, Datu Luwu pun menerima pinangan untuk anaknya dari sang putra mahkota dari kerajaan Bone. Hanya saja, sebelum pernikahan tersebut digelar, ada sebuah tragedi yang menimpa sang putri. Sekujur tubuh sang putri mengeluarkan cairan kental yang menjijikkan, dan akhirnya Putri Tandam Palik pun diasingkan ke sebuah pulau bernama Pulau Wajo. Sebelum kedua kerajaan ini bertemu untuk membahas masalah lamaran, Datu Luwu memberikan anaknya sebuah keris sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan anaknya apapun yang terjadi di kemudian hari. Di pulau terpencil tersebut yang menjadi tempat baru bagi sang putri, ia duduk di tepian danau. Ketika sedang asik duduk, tiba-tiba ada seekor kerbau berwarna putih yang menghampirinya. Tiba-tiba sang kerbau menjilati kaki sang putri. Setelah itu cairan berbau busuk dari tubuhnya pun hilang dan kulitnya kembali mulus. Akhirnya sejak saat itu Putri Tandam Palik menganggap kerbau tersebut merupakan penyelamat baginya dan merupakan sahabat bagi sang putri. Sehingga bagi warga Luwu, kerbau putih itu dikeramatkan dan dilarang disembelih hingga saat ini. Setelah sembuh dari sakitnya, suatu malam Putri Tandam Palik bermimpi didatangi oleh seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tandam Palik. Putri Tandam Palik terjaga dari tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda baik bagi dirinya. Di sisi lain, sang putra mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu di hutan dan akhirnya terpisah dari rombongannya. Sang putra mahkota pun tersesat, dan karena sudah merasa kondisinya semakin malam dan belum juga menemukan rombongannya, ia pun memutuskan berteduh di sebuah rumah di hutan tersebut. Ternyata rumah itu merupakan rumah yang dihuni oleh Putri Tandam Palik. Namun sang putra mahkota saat itu belum tahu kalau sang putri merupakan gadis yang dijodohkan dengannya. Di sisi lain, ketika melihat sang pemuda, Putri Tandam Palik merasa pernah bertemu dengannya. Putri Tandam Palik pun ingat bahwa pemuda tersebut merupakan seseorang yang hadir di mimpinya semalam. Akhirnya mereka pun akrab sejak saat itu. Suatu hari, Putri Tandam Palik pulang ke kerajaannya karena merasa sudah sembuh. Begitu pula dengan putra mahkota. Sang putra mahkota pun mengungkap kepada ayahnya bahwa di hutan ia jatuh hati dengan seorang putri dan ingin meminangnya. Karena merasa anaknya serius mencintai seorang putri tersebut, sang ayah pun melamar sang putri, dan betapa terkejutnya karena ternyata sang putri yang dicintai anaknya adalah seorang putri yang jauh-jauh hari hendak dijodohkan dengan putra mahkota. Mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia. Oh my God, ini yang dinamakan misteri cinta. Disatukan malah menjauh, ketika pasrah malah dipertemukan dan dipersatukan oleh semesta. So, sabar dan terus berjuang. Percayalah, jodoh tidak akan salah dalam menentukan cintanya dan akan datang tepat pada waktunya, Bray. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.